ibadah tidak bisa disesuaikan dengan kondisi yang kita alami. Ateisme. Maka setiap ada kesulitan dalam beragama, pasti ada jalan untuk mendapatkan kemudahan. Nah, saya kira ini juga bisa dipakai di ketika kita mengalami kesulitan. Jadi ini globalnya, makna globalnya. Ketika kita mengalami jalan itu, ketika kita berusaha, pasti akan ada jalan. Dan saya yang banyak ditulis di belakang truk itu kan, inna al-usri bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi kemudahan itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak berusaha untuk memecahkan kesulitan. Jadi kalau kemudian kita sulit, kemudian Allah buka diri jalannya, itu tidak. Tapi harus diusahakan. Ini prinsip dasar. Prinsip dasar. Maka semua kebijakan yang kita keluarkan itu harus memperhatikan prinsip syariat ini. Ateisme. Pilih mau itu Islam, pada itu Allah menginginkan kemudahan dalam agama, tidak ingin mempersulit hambanya yang melakukan ibadah. Ini prinsip dasar. Dalam tazkiyatun nafs saya kajian sama Pak Adi itu, dan saya bawa ke sini. Sebenarnya Allah itu tidak pernah ingin mengazab hambanya. Meskipun ada neraka, ada surga, ada neraka, untuk Allah itu sebenarnya tidak ingin azabnya itu masuk ke dalam neraka. Maka disyariatkan ibadah, disyariatkanlah istighfar. Dan ini pilihan kita, manusia diberi pilihan untuk ibadah dan istighfar. Ibadah sesuai dengan kemampuan, bukan nanti saya enaknya, tapi lakukan sesuai dengan kemampuan. Kemudian istighfar. Dua ini itu menjadi pilihan manusia untuk melakukan. Ini menunjukkan betapa Allah mempermudah segala sesuatu umat meninggalkan. Ketika disuruh ibadah tidak mau, istighfar tidak sadar, ada dosa yang kurang. Maka agar Allah tidak mengazab, maka Allah memberikan usia. Jadi kalau nanti ini bisa dipakai oleh bintang yang biasa, perawat yang ingin memberikan perawatan pada pasiennya itu ada dua pilihan. Saking sayangnya Allah kepada kita, maka salah satu caranya diberi usia sakit. Jadi karena disuruh ibadah kita maksimal, istighfar kita enggak, tapi masih lanjut terus pelanggaran dan beragama, maka biar penghuni neraka itu tidak banyak, maka Allah menurunkan ujian. Salah satunya sakit. Maka kalau orang tua kemudian sudah mulai asam urat, itu berarti senang ya.
ingatkan kembali, berarti dosa-dosa sebelumnya itu sudah tercapai. Jadi bagaimana caranya Allah memberikan neraka itu tidak ada kemudian dengan bencana ini. Jika sebenarnya sekarang itu yang harus terpaksa, ini masih sekutu pada Allah. Padahal proses bagaimana Allah memberikan kemuliaan bagi manusia itu tidak itu tidak punya kekuatan itu tidak mau. Itu kalau meninggalkan kan banyak dosa. Istighfar saja bisa hilang. Juga tak boleh istighfar. Hanya diberi ujian. Teman-teman ujian. Ini bentuk bahwa sebenarnya Allah itu mempermudah urusan. Cuma kita ini apa itu salah dalam mensikapi apa yang dilakukan Allah di atas. Maka sebenarnya prinsip syariat yang paling utama itu adalah taisir, dan ini disebutkan di manhaj takrib Muhammadiyah, mempermudah. Maka sering saya sampaikan, saya wujudkan dengan misalkan ini ada persalinan ya, ada persalinan. Itu kan bisa orang-orang itu biasanya itu berat, bisa dilakukan fikirnya. Meskipun kadang-kadang pendapat saya juga banyak yang tidak setuju. Kita kan juga ketika dokter kandungan kemudian membantu persalinan, tadi kan bisa dilakukan seperti fikir akikoh. Jadi bentuk syukurnya Bapak Ibu dikasih karunia putra putri, itu akikoh itu adalah bentuk syukur. Tapi harus ditekankan sesuai dengan budget yang ada. Kalau uangnya sudah habis untuk persalinan, maka jangan dipaksakan sampai kita untuk mengadakan akikoh. Karena gini, saya sering menggunakan hadis Nabi itu kan punya cucu dua, Hasan dan Husain. Tapi akikohnya itu cuma kawin dua. Kudune kan empat. Tapi semua hadis kapsaini abilain, dua domba besar. Maka bisa dibawa kalau seandainya persalinan putra putri, kalau dapat putra, kalau tidak bisa beli dua, ya syukuran nanti hari ke-7 dengan 1 tahun. Kalau dari 1 tidak mampu karena masih butuh dia persalinan, mungkin dia masuk apa itu bayinya prematur, kemudian masuk itu dipakai lampu kayak telur itu ya, itu kan butuh biaya kan. Maka menjalankan akikoh yang hukumnya mayoritas sunnah itu harus diutamakan menyelamatkan kehidupan bayinya, dan itu wajib daripada yang sunnah. Ini kan kemudian bisa dimasukkan, jadi ada di sarana yang membantu saya untuk memberikan fikir-fikir. Yang kedua yang kemudian bisa kita tahu bahwa ketika Nabi itu akikoh Hasan dan Husain, itu berarti sebenarnya akikoh itu tanggung jawab orang tua, baik orang tua kandungnya atau kakeknya atau neneknya yang atas.
bukan kewajiban kita terhadap diri kita. Akikah itu kewajiban orang tua terhadap anaknya, bukan kewajiban diri kita pada diri kita. Atau kewajiban anak pada orang tua. Sekarang banyak yang anak yang sukses, kemudian mengakibai bapaknya. Kemudian kita sukses, jadi dokter, jadi perawat, dan punya uang, menganggap bapaknya dulu mengakibai, maka kemudian mengakibai dirinya. Padahal akibat itu kewajiban orang tua pada kalau mampu. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Ini kan prinsip taisir dalam Islam. Jadi contoh-contoh konkret dari kehidupan Rasulullah SAW itu menjadi prinsip syariat yang bisa kita terapkan dalam dunia. Ini mau itu musra, itu maka permudahlah urusan orang lain, tapi jangan mempermudah urusan agama. Mengabaikan ada fanadhiratun ila maisar. Jadi ini sebenarnya permudah urusan orang lain, tapi tidak boleh mempermudah urusan. Misalkan ini, ketika ada yang hutang, tidak mau bayar, mau bayar, mau dikasih pinjaman. Tapi kalau yang hutang tidak boleh mempermudah dan menunda-nunda, karena punya tanggung. Ini prinsip pertama, prinsip. Dari sini kemudian diwujudkan dalam prinsip kedua. Salah satu bentuk kemudahan yang diberikan Allah kepada kita itu dengan beban agama yang sangat sedikit. Prinsip pertama taisir, prinsip kedua itu qillatut taklim. Beban agama yang sangat sedikit. Sholat 24 jam hanya 5 kali dan tidak sampai setengah jam kalau kita hitung. Apalagi perawat yang jaga cepet-cepetan pakai tamu. Subuh tidak sampai 5 menit, nanti zuhur tidak sampai 5 menit. Saya sholat sunat 2 rakaat ya subuh itu hanya 2 menit. Jadi saya hitung ketika jam di dinding masih 2 menit 50, berarti masih sempat untuk sholat sunat. Jadi kalau itu rata-rata yang 4 maksimal ya 5 menit. Kita sholat zuhur kalau sendirian 5 menit. Kalau jamaah 7 sampai 10, tidak sampai 10, tidak sampai. Jadi 24 jam itu hanya sedikit kan digunakan untuk ibadah. Puasa Ramadan, puasa hanya 1 bulan, jadi 12 bulan. Zakat itu hanya 2,5% dari harta kita. Kalau kita punya uang 1 miliar, 1 miliar, zakatnya hanya 2.500.000. 25 juta. Punya 100 juta hanya 2 juta 500. Sangat sedikit. Haji hanya bagi yang mampu dan sekali seumur hidup. Tapi dari sedikit ini ternyata kita tidak memaksimalkan waktu untuk beribadah pada hanya sedikit dilakukan. Nah, dari sini kemudian kita pada
prinsip yang kedua, Allah itu tidak akan membebani manusia di luar batas kemampuan manusia. Maka ibu-ibu ini, ibu bapak, jangan membebani anak di luar batas kemampuan anak. Saya sering memberikan parenting pada orang tua. Ibunya resonansi, tapi anaknya ketika ngaji ikro dapat nilai B, gimana? Ibunya nggak pernah ranking sekolah, tapi anaknya dipaksa untuk ranking. Akhirnya apa? Les sana, les sini, les sana, les sini. Artinya ketika kita orang tua, itu punya pikiran anak itu punya kemampuan harus mengikuti keinginan orang tua. Padahal Allah itu ketika menurunkan ibadah itu melihat kemampuan manusia, bukan berpedoman pada kekuatan dan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuat, Maha segalanya. Tapi ketika Allah menurunkan ibadah, maka yang dilihat adalah kemampuan manusia. Maka perlakukan anak kita sesuai dengan kemampuannya, tidak boleh kita ukur dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hidup kita di luar batas kemampuan kita. Maka nanti lanjutan lagi ya, ketika kita memberikan bimbingan rohani kepada pasien, kemudian merasa ujiannya berat, maka bisa Allah itu tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Kenapa Bapak Ibu tulisannya seperti ini? Karena Allah menganggap Bapak itu kuat dalam karena Allah tidak akan pernah ketika memberikan beban itu tujuannya bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membinasakan, tapi tujuannya untuk memberikan kemudahan. Kalau orang baik berarti mengangkat peningkatan derajat orang. Uang wajib tahajud, wajib sedekah, tapi saya kering juga, saya sakit juga. Jadi bukan penyakit itu bukan menghapus dosa, tapi penyakit itu mengangkat derajat lebih tinggi lagi dari sebelumnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang diwajibkan pada kita, itu semuanya sangat terukur dan sangat terstruktur. Misalkan saya sering berikan contoh, puasa itu kan ada targetnya. Nanti jadi prinsip yang keempat, la'allakum tattaqun. Berwali sosial karena itu tidak berkurang. Ternyata puasa dan semua aktivitas di bulan Ramadan itu membantu sangat mendukung seseorang untuk meningkatkan kualitas pribadinya menjadi takwa. Kalau puasa saja tidak cukup, banyak yang lapar, bahkan banyak yang puasa IF 18 jam, tapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Jadi belum mampu pada takwa, maka ada terlalu sangat terukur. Takwa itu terukur bisa dicapai, tapi harus terstruktur.
ada tarawehnya, ada tarawehnya, ada puasanya, menjaga lisannya, sedekahnya, baca Qurannya. Itu adalah faktor-faktor yang terstruktur menjadi satu agar kita menuju kepada takwa. Jadi Allah tidak akan memberi kita membuat atas kemampuan, dan ibadah yang diwajibkan pada kita itu sangat terukur. Kita mampu untuk melakukan. Jadi saya melihat ini kan banyak yang, jadi saya termasuk aktif di Facebook saya. Karena yang membagi itu share ayat, kegiatan ayat, simpulan ayat, simpulan kan lewat proses beranda-beranda. Saya melihat ini banyak yang praktek puasa 16 jam bulan. Tapi kenapa puasa Ramadan tidak melakukan? Ini ya, banyak figur-figur itu yang praktek dalam rangka menjaga badan itu puasa 16-18. Tapi kenapa pada waktu puasa kok terkesan dia tidak berpuasa? Ini yang kemudian jadi pertanyaan. Padahal hanya 12 jam maksimal itu. Jam 5 atau jam 4 sampai jam 6. Setengah 6 itu sudah tahun. Ya, jam setengah 6. Iya, setengah 6 makanya. Maka ini yang kemudian perlu kita maka ketika jadi guru, jadi orang tua, lihatlah kemampuan anaknya, bukan memaksakan kehendak orang tua. Ya, saya ini ngajar usul fikih, baik itu di takbir-takbiran sekolah pondok itu, ketika mau ujian anak-anak tak kasih soal. Ini soal ujian. Dia belajar terstruktur. Oh ini soalnya jawabannya. Masih mulai usah nolak ini. Iya. Jadi saya ini guru yang paling murah. Tidak hanya kisi-kisi soal, bentuk soal. Tapi ya tetap bisa mereka mempraktekkan, cuma menerapkan ilmunya dan tulisannya tidak bisa. Karena mereka sholat, ngaji, ngerti hukum-hukum, tapi cuma menulisnya itu tidak bisa. Ini harus bersumber pada itu. Ini yang kedua ya, at-taisir ila takdir. Yang ketiga itu adalah adabul khalq. At-tadarruj. Jadi qillatul taklif, at-taisir, qillatul taklif, at-tadarruj. Tadarruj artinya bertahap. Maka kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sukses tanpa tahapan-tahapan yang berukur. Tidak bisa pintar kalau tidak baca. Tidak bisa jadi dokter kalau tidak sekolah. Nanti ada koas dan lain sebagainya. Jadi itu tahapan itu dipraktikkan di sana. Maka sering itu saya melihat orang itu tidak sabar dalam usaha. Jadi buka toko itu tidak sabar karena kok tidak ada yang beli. Karena kan bukan laris bagi akeh. Padahal prinsip saya ada tergantung. Maunya masuk perusahaan langsung gaji besar. Padahal ada tahapan-tahapan
والميسر والأنصار والأزلام فاجتنبوا قول Tuhan. Khamar haram itu baru diturunkan di Madinah. Sebelumnya nggak ada kata-kata khamar haram, tidak ada. Nah, ketika Allah ingin mengharamkan khamar, butuh 4 tahap sampai 5 tahap. Ketika Allah ingin mengharamkan khamar, itu Allah membutuhkan 5 tahapan menurunkan ayatnya menuju ke sini. Dan semuanya ini mengajak berpikir yang diajak bicara itu akal sehatnya, bukan syahwat. Misalkan ayat pertama turun, Wabil sama wakil mahri wal ma'an wal nabi musyawarah wal musyawarah. Di sana kan banyak anggur, banyak kurma. Dan orang-orang itu tradisi orang jahiliyah itu membuat minuman keras yang melakukan dari fermentasi kurma dan fermentasi anggur. Dan masih belum ada larangan haram yang baru. Tathirul sakar kamu jadikan rezeki Allah itu untuk menentukan dan untuk dijadikan rezeki yang baik. Ayat kedua turun, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang judi dan khamr. Katakan ada manfaat, ada makhluk, tapi banyak makhluknya. Belum ada pilihan. Jadi dia ada berpikir, kosong manusia sehat mau yang tidak bermanfaat. Berjalan waktu turun yang ayat yang ketiga, taqrabus shalah wa antum sukara. Masih belum ada larangan, cuma dibatasi ruang lingkupnya. Jangan sholat kalau masih ada pengaruh alkohol di otak. Dari sini kan nggak mungkin mau waktu sekarang dulu, nggak mungkin karena asar harus sholat. Mau waktu setelah asar nggak mungkin karena maghrib harus sholat. Mau waktu setelah maghrib nggak mungkin karena isya harus. Yang punya waktu banyak antara isya dan subuh dulu. Ayo mereka nggak mungkin orang jahilin bersirat akalnya, nggak mungkin tak tidur malam. Beda dengan kita yang beragam game online. Atau mereka malam nggak mabuk, siang nggak mungkin, atau mereka kerja. Nah, ketika hati mereka sudah siap, bukan diminimalisir kesempatan mabuk, maka turunnya keempat. Ijtanibu innal khamra wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Maka kita harus bertahan menjalani. Zina juga demikian, riba juga demikian. Apa kita katakan? Artinya ketika Allah ingin menurunkan kewajiban yang berat, ada tahapannya. Ketika kita punya cita-cita tinggi, harus ada tahapan. Tidak mungkin kita capai tanpa tahapan. Yang ingin jalan cepat itu banyak. Tapi ketika kita ingin jalan cepat kemudian tidak pakai tahapan, maka kualitasnya tidak bisa diandalkan. Yang terakhir harus punya tujuan. Setiap ibadah yang disyariatkan Allah ada tujuan. Maka yang penting setiap ketika kita melakukan kegiatan, punya keinginan, ada program, maka harus ada tujuan yang ingin kita capai. Ada tujuan minimal, ada tujuan maksimal. Tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi 4 prinsip ini kemudian bisa kita pakai dalam dunia.
sedikit beban, maka jangan membebani diri kita dengan yang beliau ngomong. Kemudian tadarus harus pakai tahapan. Yang ketiga, taisir, harus memudahkan hidup kita. Prinsip memudahkan tapi tidak mempermudah. Kemudian yang keempat, harus punya tujuan. Prinsip-prinsip ibadah ini sangat relevan kalau kita pakai di dunia kerja kita. Ketika kita menerapkan prinsip ibadah dalam dunia kerja, maka insya Allah kita akan dapat nilai sesuai dengan yang kita ibadah yang dapat, kemudian targetnya juga dapat tanpa harus menyakiti diri sendiri dan menyakitkan orang lain. Jika cukup sudah hampir satu jam. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pertemuan AIK 3 tentang prinsip ibadah. Mudah-mudahan kita kembali pada pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini dalam banyak hadis itu belum pernah mendengar Nabi mengakikah dirinya sendiri. Bahkan juga kita tidak mendengar Nabi mengakikah Fatimah. Yang ada hadisnya Nabi mengakikah dirinya, anaknya Fatimah. Ya, jadi ketika orang tua kita tidak mampu, maka kita tidak punya kewajiban untuk menghargai diri kita. Dan insya Allah tetap nyambung amal. Yang ditakutkan orang itu murtahnya. Orang tua yang tidak mengakhiri anaknya itu nanti akan terputus, terjadikan terus. Itu yang kemudian kita takuti. Tapi dalam fikih, akikah itu sunnah muakkad. Maka kewajiban akikah hanya bagi yang mampu. Ketika pada waktu hari hanya akikah itu wajibnya hari ke-7 dari kelahiran atau hari ke-8 bisa ke-7 atau hari ke-8. Jadi hari pertama yang itu boleh hari ke-7 boleh. Kalau hari ke-8 itu sudah tidak mampu lewat, berarti sudah lewat kewajiban. Misalkan gini, korban itu kan tanggal 10 sampai tanggal 13 nggak punya uang. Ternyata tanggal 13 maghrib itu punya waktu banyak karena tanahnya laku. Sudah tidak wajib korban karena waktunya sudah. Jadi akikah itu ibadah yang berkaitan terikat dengan waktu dan terikat dengan kemampuan. Kalau tidak mampu kemudian lewat hari ke-7 tidak punya uang, hari ke-9-nya itu punya uang banyak karena tanahnya laku, maka tidak mau atas nama akikah. Tapi kalau bersyukur, berbagi, undang orang makan, itu tidak masalah, itu bersyukur. Ya, bersyukur. Akikah itu bersyukur. Tapi akikah tidak hanya boleh saja. Ada memberikan nama, sedekah, bersyukur. Nanti bisa dimasukkan pikir-pikir kepada pesannya itu. Jadi Bapak Ibu siapkan nama nanti ada ke-7-nya. Nanti rambutnya dicukur, rambut ditimbang, gram-gramnya itu disedekahkan sesuai dengan emas. Kalau 1 gram berarti sedekah
punya berarti tidak wajib. Tidak boleh. Sama dengan haji. Haji itu hanya bagi yang mampu. Umat Islam pada zakat hanya bagi yang mampu, umat Islam. Tapi tidak punya uang untuk haji. Daftar 40 tahun. Sebelum 40 tahun meninggal. Berarti sudah tidak wajib. Dan tidak punya kewajiban dan tidak berdosa. Sama dengan tadi. Insya Allah. Tapi harus diingat banyak pendapat yang lain. Kalau tidak apa itu 7 nanti ada 14 dan juga 21 nanti. Kalau itu sesuai dengan pengakuan kapan-kapan berarti kita terima lagi. Itu adalah bentuk syukur kita bahwa diberi rezeki, diberi sapi, syukuran, kembalikan. Insya Allah seperti itu. Oke, kalau mau ikut pendapat Ustaz yang lain silakan. Oke, tapi Islam kan mudah. Yang tidak mampu jangan dipaksakan itu. Terima kasih.